Teman-teman dimanapun berada, Bosman saat ini akan berdiskusi dengan Anda, membicarakan hal yang sangat penting, dan biasanya Bosman menggunakan hanya kata-kata dan tulisan. Beberapa episode ke depan, Bosman hadir, ada tampangnya, ada mukanya. Tujuannya untuk mengganti suasana dengan informasi sedikit segar dan berbeda. Kita akan in-depth lebih dalam membahas tentang geopolitik, geostrategi, agar ilmu ini bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa Indonesia ke depannya. Kita tahu tahun 2045 adalah 100 tahun Indonesia merdeka. Kita menyebutnya adalah tahun Indonesia Emas, di mana 21 tahun dari sekarang Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi dan kekuatan yang dikatakan superpower mungkin di belahan bumi selatan Katulistiwa. Bagaimana untuk Indonesia bisa mencapai ke sana? Banyak ide. Yang dipertanyakan adalah new mind atau pemikiran baru yang Bosman gagas. Mau dibawa kemana dan usulannya bagaimana ke depannya? Hal inilah yang akan kita diskusikan kepada sahabat semua, bahwa kita mengusulkan nomor 1. Kita sudah 4 periode, Kementerian Keuangannya sangat ketat sekali, perpajakannya tinggi, uang dibatasi, memang inflasi rendah. Tapi kita katakan adalah strateginya adalah tight money policy atau quantitative tightening. Jadi gimana kalau ke depan kita usul ke Pak Prabowo Gibran untuk opposite-nya, untuk keseimbangan, lebih moneternya lebih terbuka, sehingga kita bisa agak easy money atau quantitative easing. Uang itu agak sedikit dilus, agak sedikit dilepas gitu ya. Jangan takut dengan inflasi, karena inflasi selama terkendali nggak usah ditakuti. Bagi prinsip ekonomi Anda tahu bahwa selama uang beredar sama dengan jumlah produksi yang dihasilkan, inflasi itu nggak ada. Tapi kalau uang beredar lebih banyak dari yang diproduksi atau hasil yang kita hasilkan, ya itu bisa inflasi. Jadi intinya adalah bagaimana kita meningkatkan produksi atau growth, itu dulu yang kita mau ingatkan kepada pejabat nantinya. Jadi selain kita usulkan uang itu easy money, kita juga ingin meningkatkan produksi. Nah, ada cara apa nih yang diusulkan oleh pemikiran baru atau new mind? Jadi saya mau menceritakan sedikit, mudah-mudahan ini sebagai logic thinking kepada pejabat nanti, apa yang bisa membuat Indonesia menjadi growth dengan cepat. Jadi saya ingin menceritakan pengalaman pribadi. Saya dulu pernah membangun hotel di Cepu, di kecamatan, hotel kecil. Dan kita tahu hotel itu bintang 3, tapi saya mau standarnya itu bintang 5. Jadi yang saya lakukan adalah kalau kita membelikan misalnya toilet di kamar mandi itu mereknya Grohe gitu ya, itu kan mahalnya bukan main. Jadi saya dapat ide waktu itu, saya lupa tahun berapa, 2010, 2011 kira-kira. Saya dapat ide, saya merasa kalau benda itu rotating, berputar atau pneumatics, bergerak, saya merasa mesin buatan Eropa dan Amerika waktu itu masih adalah excellent. Tetapi mesin benda yang statis, yang diam, buatan Tiongkok itu lebih murah dan juga bagus. Jadi benda seperti toilet itu kan jenglengan tuh, ceklekan. Kemudian yang benda-benda bergerak itu saya pakai original. Jadi saya beli partnya doang, engine-nya dari Grohe asli gitu ya. Dan ya tahu harganya, Anda bisa tebak, tapi ya tidak semahal the whole set. Tapi toilet bowl-nya, toilet seat-nya, flush untuk airnya dan lain sebagainya, pipanya, itu saya beli di Tiongkok, di Shenzhen waktu itu. Jadi saya datang, setelah saya membeli barang-barang yang bergerak itu, sudah saya beli barang-barang yang statis. Kira-kira ini ya, for the sake of discussion, itu satu kamar mandi itu sekitar 75 juta, the whole set, merek tadi Grohe atau Kohler gitu ya. Jadi setelah dipisah, karena beli jeroannya aja cuman 15-20 juta, tinggal sekarang beli yang statisnya. Saya pergi ke, katanya ada sebuah tempat di
Shenzhen. Dari Hong Kong kita ke Shenzhen, dari Shenzhen itu jalan sekitar hampir mungkin 30 menit. Sampailah ke daerah yang saya ilustrasikan aja ya, kayak ruko gitu semuanya. Terus di ruko-ruko itu mereka menghasilkan toilet seat, ada merek Toto, American Standard, segala macam ada. Mulai dari imitating sampai yang original mereka punya. Terus saya nanya, ada yang merek ini, bentuk ini, yang kayak gini, Grohe ini, Kohler ini. Oh ya, di sebelah sana. Saya datang ke sana, saya tanya, berapa bowl ini untuk yang cuci tangan untuk itu? Oh sekian, saya bilang. Gila, cuma 300.000 perak waktu itu, saya bilang. Terus kalau toilet seatnya, oh ini sekitar 500.000. Saya kaget-kaget gitu ya. Intinya untuk 150 kamar saya beli yang statisnya semua dari sana. Mau dikombine. Nah, sekarang ini sudah hampir 12 tahun hotel tersebut dan masih jalan dengan bagus. Itu yang saya mau menceritakan adalah kombinasi antara statis buatan Tiongkok dan yang bergerak pneumatic dan rotating buatan Jerman gitu ya. Nah, saya bukan mau menceritakan itu. Itu cuman akal-akalan kita sebagai pengusaha untuk apa-apa tuh dapat murah. Yang menarik adalah sewaktu saya ditanya di sana, Anda buat ini seminggu berapa? Saya bisa 5, bisa 7 dan lain sebagainya. Karena ini home industry. Itu ada 1.000 rumah kali ya. Saya bilang, ini kan banyak hasilnya. Terus di hari itu saya dapat pelajaran adalah apa yang terjadi kalau barang itu tidak laku. Jadi rupanya setiap hari Sabtu, sebulan sekali ada kayak apa ya namanya, bulognya toilet kali dari pemerintah Tiongkok itu mereview barang-barang mereka dan mereka beli dengan harga pokok gitu. Jadi mereka tidak rugi, mereka beli gitu ya. Dan ternyata ada gudangnya dan di situ biasanya orang-orang asing dari Afrika segala macam tuh beli barang-barang yang tapi ya tidak kalau Anda nyari 100 biji nggak akan ada yang seragam gitu ya. Tapi kalau buat rumah 1-2, inilah yang dibeli untuk dikirim ke negara-negara seperti Afrika dan lain sebagainya. Jadi mereka punya exit plan-nya. Terus saya bilang, hebat juga ya bulognya Tiongkok ini. Terus emang ada produk lain? Oh iya, di desa tetangga kami itu menghasilkan ini motor listrik untuk traktor pertanian. Itu pun kalau lebih ada sisa dibeli oleh bulog ini. Jadi saya mikir, oh UKM itu kan problem terbesar adalah buyer ya. Tapi kalau bayarnya dikelola pemerintah, terus dijual murah di tempat yang lain, karena tahu sendiri demand itu ada, tapi yang produsen itu yang diprotek gitu ya. Saya pikir ini solusi UKM untuk Indonesia. Jadi kalau UKM Indonesia itu memproduksi dan pemerintah menjadi bulog itu penyangga harga dan terus mengendalikan produk, rugi-rugi sedikit pemerintah nggak apa-apa. Toh printing money juga bisa lakukan oleh pemerintah. Tapi UKM itu terus memproduksi. Nah dengan memproduksi mereka menjadi mahir. Kan ala bisa karena biasa. Akhirnya mereka menjadi innovating, menjadi kreatif. Dan saya rasa pemerintah ke depan harus menggunakan cara ini. Yaitu biarkan UKM-UKM ini bekerja dan Anda harus punya bulognya untuk mengcover ini semua. Sehingga suatu hari kemahiran itu mereka makin tinggi dan mereka bukan hanya sekedar memproduksi barang-barang yang meniru, tetapi ya, atau imitating, tetapi sudah bisa berinovasi. Saya rasa ide ini bisa menjadi pemikiran baru pemerintah ke depan, dan tentunya dengan Anda memviralkan video ini, pemerintah ke depan bisa mengambil pelajaran. Ada yang bagus untuk ditiru, kenapa tidak?